Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Abdul Somad pada mata pelajaran Sejarah Peminatan di kelas 12. Kita akan mendiskusikan mengenai sejarah konflik-konflik di dunia. Materi ini berangkat dari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis konflik-konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Dan kalian diharapkan dapat menyajikan hasil penalaran tentang konflik-konflik tersebut dalam bentuk artikel, poster, infografis, videografis, dan atau media lainnya. Ini adalah beberapa materi mengenai konflik-konflik tersebut. Sebelum kita membahas satu persatu, kalian harus memahami bahwasanya konflik-konflik itu terjadi di berbagai belahan dunia karena adanya berbagai kepentingan. Misalnya masalah politik, ekonomi, bahkan masalah agama menjadi sumber konflik. Di samping tentunya pihak penguasa yang ingin memaksakan kehendaknya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Tentu saja yang menjadi korban adalah penduduk sipil, rakyat biasa yang tidak paham duduk permasalahannya. Mereka kelaparan, mereka punya masa depan yang suram. Karena penguasa tidak mampu melindungi rakyatnya, bahkan mereka harus mengungsi tanpa tahu tujuan akhirnya kemana. Kemudian, konflik yang terjadi di dunia ini akan berakhir tentunya jika pihak yang bersengketa mau meninggalkan egonya dan mencari solusi untuk dapat melindungi dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kita mulai dari Timur Tengah, ini peta Timur Tengah. Peta Timur Tengah itu secara tradisional didefinisikan berada di kawasan Asia Barat, di sini wilayah Arab dan sekitarnya. Tapi ada juga definisinya yang lebih luas bahwa Timur Tengah adalah negara-negara yang bermayoritas Islam, ya, mulai dari Maroko sini di sebelah barat, ya, atau di utara Afrika hingga ke Afghanistan. Nah, kita mulai dari Perang Teluk. Perang Teluk ini lama sekali sampai 30 tahun, sehingga dikatakan Perang Teluk itu terjadi 3 kali. Perang Teluk yang pertama itu terjadi antara Irak dan Iran. Ya, ini dua negara bertetangga yang berperang pada tahun 1980 sampai 1988. Persoalannya adalah persoalan perbatasan dan juga persoalan ego di antara dua pemimpin, yaitu Saddam Hussein dari Irak dan Imam Khomeini dari Iran, yang mereka itu berbeda juga masalah akidah agamanya antara Sunni dan Syiah. Kemudian Perang Teluk yang kedua terjadi tahun 1990-1991, dan perang ini terjadi antara Irak dan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah koalisi PBB. Saat itu awalnya terjadi ketika Irak menduduki Kuwait dan menolak mundur pasukannya. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi, akhirnya Irak berhasil dipukul mundur ke perbatas Kuwait, namun tidak sampai menggulingkan Saddam Hussein sebagai pemimpinnya. Tetapi kemudian di tahun 2003, ya, kebetulan ini presidennya bapak dan anak, ya, George Bush berhasil menginvasi Irak, kemudian Saddam Hussein dijatuhkan, bahkan dihukum mati dengan cara digantung. Ini gambaran bagaimana perang itu terjadi. Ini adalah Ayatollah Khomeini dari Iran, ini Saddam Hussein dari Irak. Ini adalah perang Iran-Irak, ya, seperti Perang Dunia Pertama dengan Parit. Kemudian ini Perang Teluk kedua, ini adalah yang di tengah ini adalah Presiden Amerika Serikat, George Bush, dan ini adalah anaknya yang kemudian menjadi presiden juga, George W. Bush. Ini adalah gambar ketika tentara Irak, ya, keluar dari Kuwait, kemudian dalam perjalanan dibombardir oleh tentara sekutu. Dan di sini bisa dilihat bahwa ini ada patung Saddam Hussein diruntuhkan, dan sampai hari ini kemudian Irak masih dalam keadaan konflik. Kemudian berikutnya adalah konflik Palestina-Israel. Konflik Palestina-Israel ini adalah konflik yang tidak berkesudahan. Dimulai dari Perang Dunia Pertama ketika Turki Utsmani kalah oleh tentara sekutu, kemudian wilayah Turki, terutama Palestina, kemudian diambil alih oleh Inggris.
Dan kemudian pemerintah Inggris ini memberikan kebijakan untuk memberikan wilayah ini kepada orang-orang Yahudi yang dikenal dengan gerakan Zionis. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1948, PBB mengeluarkan resolusi membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, Arab Palestina, Israel, dan Yerusalem. Ya, dan kemudian Israel ternyata menginginkan lebih, sehingga kemudian sampai hari ini wilayah Palestina semakin terjepit, ya, hanya meliputi jalur Gaza dan tepi barat saja. Bisa dilihat di peta ini, ya, yang berwarna hijau. Ini ada wilayah Palestina sebelum Perang Dunia Pertama. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang di ujung ini, kalian bisa lihat bahwa semakin kecil saja yang berwarna hijau, karena wilayah yang putih itu sudah dikuasai Israel pada hari ini. Dan ini juga bisa disebut juga kita anggap juga perang agama antara orang Yahudi dan orang Islam. Tapi juga di satu sisi kita bisa tafsirkan ini adalah perang satu bangsa antara bangsa Israel dan Palestina. Hanya saja bisa kalian lihat di sini bahwa yang menjadi korban adalah warga biasa. Ya, di sini ada ibu-ibu yang bersitegang dengan tentara, dan karena tidak punya senjata hanya menggunakan ketapel saja. Ya, dan kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja mendukung Palestina. Karena apa? Karena Palestina dulu pernah mendukung Indonesia. Dan apabila Indonesia mendukung Israel, berarti mereka sudah kehilangan masa lalunya, sudah lupa ingatan. Ya, baik. Selanjutnya ada konflik Suriah. Ya, Suriah ini berada di Timur Tengah, negara Arab, merdeka tahun 1941. Kemudian sejak tahun 1970 dipimpin oleh seorang diktator namanya Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad ini kemudian digantikan oleh anaknya Bashar al-Assad dengan cara yang menindas, ya, setiap bentuk perlawanannya. Kemudian konflik ini diawali dengan satu tulisan grafiti, ya, yang artinya rakyat ingin menyingkirkan rezim, ya, rezim itu artinya penguasa. Kemudian ada siswa yang dianggap bertanggung jawab, kemudian ditahan, disiksa, kemudian menimbulkan kemarahan dan memicu demonstrasi besar-besaran menolak kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Kemudian aksi ini ditanggapi oleh pemerintah dengan menggunakan kekuatan militer melalui Dewan Keamanan PBB. Tahun 2011 Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Suriah, tetapi mendapat tentangan dari Rusia dan Cina. Memang agak rumit di konflik Suriah ini. Kenapa? Ini bisa dikatakan sebagai the proxy war in Syria. Jadi banyak sekali pihak yang bertikai di konflik Suriah ini. Ya, yang ini mengingatkan kita kepada perang dingin. Ya, baik, ini Syria. Yang tetangganya ada Irak, kemudian ada Turki, ya. Kemudian inilah konflik Suriah. Kamu bisa bayangkan kalau ini terjadi di kota kita. Nauzubillah min zalik. Syria is bleeding, ya. Syria berdarah, terjadi bom di mana-mana. Yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Kalian bisa lihat ada seorang bapak yang menggendong anaknya dan ada seorang anak yang mencari bapaknya. Ya, luar biasa menyedihkan. Kemudian ada revolusi di Tunisia, ya, Tunisia ini berada di Afrika Utara. Tahun 2010-2011, kawasan Timur Tengah terjadi pergolakan politik, dikenal sebutan revolusi Melati. Tujuannya menumbangkan penguasa yang dianggap diktator. Diktator itu artinya dia sewenang-wenang, ya. Kemudian revolusi Tunisia kemudian menyebar ke wilayah lain, terutama di Timur Tengah. Hal ini terjadi karena rezim penguasa yang diktator, banyaknya pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, nasib buruk, kemudian mahalnya kebutuhan pokok dan korupsi dalam pemerintahan. Ya, bermula ini revolusi di Tunisia ini bermula kabarnya dari seorang tukang sayur bernama Muhammad Bouazizi. Ia melakukan bunuh diri dengan cara membakar diri. Ya, akibat tidak terima dagangnya disita polisi. Aksi ini menyulut rakyat Tunisia yang senasib untuk melakukan perlawanan, sehingga kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin Ben Ali mengundurkan diri sebagai Presiden Tunisia. Inilah gambaran bagaimana rakyat turun ke jalan bersama-sama menyingkirkan penguasa yang zalim, yang diktator. Ya. Kemudian berikutnya, revolusi di Libya. Libya ini bertetangga dengan Tunisia, tadi berada di Afrika Utara, masuk kawasan yang mayoritas beragama Islam. Kemudian terjadi
pada tahun 2011 ketika sekitar 200 penduduk melakukan demonstrasi di depan markas polisi di kota Benghazi. Seorang aktivis ditangkap, menyebabkan kemarahan di mana-mana. Kemudian pemimpin Libya bernama Muammar Gaddafi mengerahkan tentaranya. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi supaya pemerintah Libya menghentikan tindakan represif terhadap penduduk sipil. Karena tidak mendapat respon, kemudian dibentuklah satu koalisi negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Ya. Kemudian koalisi ini berhasil menguasai sumber minyak di Brega. 2 hari berikutnya, rakyat Libya melakukan perayaan kebebasan dengan jatuhnya kota Tripoli. Sampai hari ini masih teka-teki di mana Muammar Gaddafi itu berada. Ini gambarannya, ya, sama terjadi demonstrasi besar-besaran seperti di Tunisia. Ya, ini sepertinya tank dari United Nations. Ya, ini Muammar Gaddafi yang berkuasa di Libya 42 tahun. Anda bayangkan 42 tahun, lebih lama daripada Presiden Soeharto yang cuma 32 tahun. Kemudian revolusi di Mesir. Revolusi di Mesir ini terjadi juga karena pengaruh dari revolusi Tunisia, ya. Di sana ada seorang penguasa presiden namanya Husni Mubarak telah berkuasa 30 tahun, ya. Terjadilah revolusi 25 Januari 2011, rakyat Mesir menuntut Presiden Mubarak mengundurkan diri, ya. Melalui sosial media, ribuan rakyat berkumpul di alun-alun Tahrir di kota Kairo. Kemudian pemerintah Mesir menutup semua akses komunikasi, tetapi justru menguatkan perlawanan. Akibat dari tekanan ini, tanggal 10 Februari 2011, Husni Mubarak menyerahkan kekuasaannya, kemudian diambil alihlah kekuasaan itu oleh majelis tertinggi angkatan bersenjata. Ini gambaran bagaimana revolusi di Mesir terjadi. Anda lihat di sini jutaan mungkin orang di lapangan Tahrir di kota Kairo, ya. Di sini disebutkan revolusi terhadap diktator ini, Husni Mubarak presiden yang dijatuhkan. Nah, dari Timur Tengah kita ke Asia Tenggara, ke negara kita sendiri. Ternyata di negara kita juga bertetangga juga ya tidak namanya tetangga lah mungkin. Walaupun tentu saja di Asia Tenggara itu jauh lebih damai, lebih tentram dibandingkan wilayah lain di seluruh dunia. Yang menjadi masalah hanya di beberapa kepulauan kecil yang disengketakan karena berbatasan tempatnya. Misalnya konflik Pulau Padan Sigitan ini di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada Kepulauan Seprati, ya, ini satu pulau-pulau kecil yang disengketakan oleh beberapa negara. Si Padang Ligitan, ya, itu luasnya juga hanya 50.000 meter persegi dan 18.000 meter persegi, ya. Jadi tahun 1967, ya, dalam pertemuan hukum laut antara kedua negara secara bersamaan mengklaim si Padang Ligitan itu masuk ke dalam wilayahnya. Kemudian tahun 1969 dibuat Memorandum of Understanding yang menetapkan si Padang Ligitan status quo, yang berarti kedua pulau tidak boleh ditempati maupun dimanfaatkan oleh Indonesia Malaysia. Tetapi masalah Malaysia menggunakan kesempatan ini membangun fasilitas pariwisata, pelindungan terhadap satwa, dan pembangunan mercusuar. Sengketa ini kemudian diselesaikan dalam sebuah sidang tahun 2002. Bukti-bukti yang diajukan oleh Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Kemudian Kepulauan Seprati, ya. Kepulauan ini dikelilingi oleh Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Cina, Taiwan, dan Filipina. Luar biasa, banyak sekali negaranya. Pada awalnya kepulauan ini tidak layak huni karena berupa gugusan karang. Namun klaim terhadap wilayah ini muncul setelah ditemukan potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, dan letaknya strategis di antara lintas perdagangan dunia. Konflik mulai memanas pada tahun 1947. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsi ASEAN belum dapat membuahkan hasil hingga saat ini. Dari Asia Tenggara kita beralih ke Asia Selatan. Asia Selatan itu negaranya India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, ya. Nah, ada satu negara bertetangga yang sampai hari ini tidak pernah akur, karena dalam sejarahnya juga Pakistan itu adalah lepas dari India, artinya pecahan dari India. Faktor yang menjadi pemicu
Di antara lain adalah masalah agama, ya. Orang-orang Pakistan itu dulunya masuk ke dalam warga negara India yang mayoritas Hindu, kemudian mereka membuat negara sendiri bernama Pakistan. Nah, kemudian ada juga yang disengketakan adalah masalah Kashmir, ya. Masalah Kashmir ini adalah suatu wilayah yang apa namanya dihuni oleh orang-orang Kashmir, yang wilayah ini diperebutkan antara Pakistan, India, bahkan Cina, ya. Oleh karena itu di sini apa namanya masalah Kashmir ini sampai hari ini belum diselesaikan persoalannya. Apakah dia berdiri menjadi sebuah negara merdeka atau bagaimana? Walaupun pada tahun 2004 dimulai usaha perdamaian antara Perdana Menteri India, Perdana Menteri Pakistan, ya kedua pemimpin menyepakati untuk memulai dialog, tetapi hingga sekarang ketegangan antara kedua negara belum dapat didapati ditemunya. Kemudian kita kembali lagi ke Asia Tenggara, ada yang terlewat yaitu Rohingya Myanmar. Saya kira ini berita yang sangat baru dan kalian juga pernah dengar. Ini bagaimana Rohingya ini, ya, tahun 2016-2017 baru kemarin, yaitu tindakan kekerasan militer, ya, oleh tentara dan polisi Myanmar terhadap orang-orang Rohingya yang mayoritas beragama Islam, ya. Tindakan keras ini mengundang kecaman dari semua negara di dunia, PBB, hak asasi manusia, ya, termasuk dari Indonesia tentu saja. Dan pemimpinnya bernama Aung San Suu Kyi kemudian dikritik, dan ini anehnya dia pernah mendapatkan Nobel Perdamaian. Dan hari ini, minggu ini, Aung San Suu Kyi sekarang sedang didemo oleh masyarakatnya untuk turun sebagai presiden. Coba kalian bisa lihat di sini, ya, bagaimana sengsaranya orang-orang Rohingya itu, ya. Ini anak-anak tercerai-berai oleh orang tuanya, ini kampungnya dibakar, mereka tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka harus datang ke Indonesia menjadi pengungsi, mencari tempat untuk bisa dihuni. Dan yang agak miris bahwa pembersihan etnis Rohingya di Myanmar ini juga didukung oleh kalangan agamawan beragama Buddha atau Buddhis, ya. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Oke, tadi yang terlewat gambar mengenai Kashmir dan India Pakistan. We want freedom, orang Kashmir ingin merdeka, ya, sementara mereka diperebutkan oleh India dan Pakistan. Satu lagi, ada perang saudara di Sri Lanka, ya. Ini Sri Lanka ini bertetangga juga dengan India, ya. Jadi Asia Selatan ini selalu penuh dengan konflik. Sri Lanka ini dulu dijajah oleh Inggris, mayoritas beragama Hindu. Hanya saja di sini ada dua etnis, ada etnis Sinhala dan minoritas Tamil, ya. Nah, yang Tamil ini kemudian tergeser kedudukannya oleh Sinhala. Tahun 70-an muncul gerakan separatis ingin memisahkan diri, ya. Orang Tamil ini ingin memisahkan diri dari Sri Lanka, dan kemudian dia punya gerakan pembebasan macan Tamil, ya, punya senjata yang kuat, kemudian ingin membentuk negara, dan sampai hari ini menewaskan puluhan ribu penduduk sipil, bahkan 500.000 orang mengungsi. Konflik mereda ketika akhirnya Presiden Sri Lanka mengakhiri operasi militer terhadap LTE. Selanjutnya, saya kira ini yang paling menarik adalah konflik Korea Utara dan Korea Selatan yang pernah kita bahas juga di materi sebelumnya, dan sampai hari ini Korea Utara dan Korea Selatan masih terpisah, ya, dan perkembangan terbaru bahwa sesungguhnya ada niatan juga dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk melakukan persatuan, hanya saja barangkali sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Ya, ini adalah wilayah yang berada di Eropa, khususnya Eropa Timur. Secara geografis, wilayah Nagorno-Karabakh terletak di wilayah Azerbaijan. Namun, komposisi penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Wilayah Armenia dan Azerbaijan ini dulu pernah dikuasai oleh Uni Soviet, ya, dan kemudian menjadikan kedua wilayah ini sebagai federasi daripada negara Uni Soviet.
Nagorno-Karabakh terletak di wilayah yang strategis karena merupakan jalur darat yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dengan Eropa Timur. Dia punya pegunungan Kaukasus yang menyimpan kekayaan barang tambang, salah satunya minyak bumi. Konflik ini memperebutkan wilayah yang disebut dengan Nagorno-Karabakh, ya, dan konflik ini muncul sejak masa Mikhail Gorbachev jadi presiden, ya, ketika mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Dan kebijakan Glasnost ini memungkinkan, ya, Azerbaijan dan Armenia kemudian memerdekakan dirinya, ya. Nah, akhirnya muncul satu perebutan wilayah Nagorno-Karabakh ini antara kedua negara tersebut. Secara garis besar, ya, konflik ini atau perang ini terjadi dalam 3 fase. Fase pertama 1988 sampai 91, fase kedua 1992 sampai 94, dan fase ketiga yang terbaru ini terjadi pada tahun 2020. Ini kita bisa lihat peta Nagorno-Karabakh yang diapit oleh dua negara, yaitu Azerbaijan dan Armenia, ya, di sini, ya. Jadi wilayah ini kemudian diklaim sebagai wilayah Armenia karena banyak penduduk Armenia di sana, sementara Azerbaijan mengatakan wilayah ini berada di wilayah negaranya. Inilah konflik dua negara bertetangga yang berakhir tahun 2020 itu dengan kemenangan Azerbaijan, ya, dalam akhir konflik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu konflik Ukraina. Ini wilayahnya sama juga di wilayah Eropa Timur seperti Armenia dan Azerbaijan dan merupakan pecahan dari Uni Soviet juga. Nah, negara Ukraina ini, ya, memiliki dua kelompok etnis, ya, yaitu kelompok etnis Ukraina yang populasinya berada di wilayah barat dan utara, kemudian ada kelompok etnis Rusia yang wilayahnya berada di timur dan selatan. Nah, pada tahun 2010, ya, Presiden Ukraina ini dipimpin oleh Viktor Yanukovych yang berasal dari etnis Rusia. Nah, kebijakannya ini cenderung menguntungkan Rusia. Nah, rakyat Ukraina menuntut agar pemerintahnya bergabung dengan Uni Eropa, jadi bukan ke Rusia. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa yang notabene itu berada di wilayah Eropa Barat yang banyak negara-negara maju masuk di dalamnya. Namun, ternyata tahun 2013 Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan antara Ukraina dengan Uni Eropa karena dia mendapatkan tekanan dari Rusia. Nah, ini menimbulkan persoalan dan mendapat kecaman rakyat. Parlemen Ukraina akhirnya memutuskan mengabulkan tuntutan demonstran dan melengsarkan Yanukovych pada bulan Februari 2014. Nah, lengsernya Presiden yang pro-Rusia ini kemudian mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan Rusia. Oleh karena itu, kemudian Rusia terlibat konflik dengan Ukraina ini, bahkan ini meluas karena NATO juga membantu Ukraina. Kekacauan terus menjalar hingga Crimea. Ukraina Selatan yang dihuni oleh mayoritas penduduk pro-Rusia akhirnya kemudian menjadikan mereka mendapatkan pertikaian di dalamnya, ya. Di sini peta Ukrainanya, ya, di sebelah timur ini berbatasan dengan Rusia, sebelah utara dengan Belarusia dan Polandia, dan sebelah barat dengan Romania, ya. Inilah yang disebut juga dengan perang saudara. Selanjutnya dari Eropa kita ke Afrika, ya. Kita ke Afrika di negara Kongo, ya. Kongo ini dulu namanya Zaire, ya. Pemimpinnya bernama Mobutu Sese Seko yang pro Amerika. Jadi selama 30 tahun dia berkuasa, ya, pro Amerika, dan ternyata hasilnya dinikmati oleh hanya segelintir orang saja, ya. Kemudian pada tahun 90-an muncul kekecewaan rakyat, ya. Dan ini melahirkan satu sikap pemberontakan di bawah pimpinan Laurent Desire Kabila. Ya, perang saudara tidak terhindarkan. Pasukan oposisi yang dipimpin Kabila tadi menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Zaire di Kinshasa. Nah, Kabila ini kemudian mengganti nama negara Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo.
Konflik terus berlanjut, ya. Kenapa? Karena si Kabila ini ternyata dia ini buat kebijakan-kebijakan yang merugikan negara-negara sekutu ketika dia melakukan perjuangan, ya. Akhirnya presiden ke luar negeri mencari dukungan dari negara-negara Afrika. 4 negara Afrika, Angola, Chad, Namibia, Zimbabwe itu membantu pasukan pemerintah. Nah, kemudian pihak-pihak yang terlibat perang sepakat berunding, kemudian sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Ini peta Demokratik Republik Kongo yang berbatasan dengan Afrika Tengah, Sudan Selatan, Uganda, Angola, Zambia, Gabon, dan Kamerun. Ini yang menarik, kamu bisa lihat di sini ternyata di ujungnya ini negara itu hanya satu titik saja, dia berhubungan dengan laut, ya. Ini untuk bisa melakukan mobilisasi barang dan jasa barangkali. Nah, ini konflik Kongo, ini namanya Mobutu Sese Seko, presiden yang 30 tahun berkuasa, ya, pecinya bercorak atau bermotif harimau, ya, atau singa, ya. Harimau tidak ada di Afrika. Ini Kabila. Nah, ini perang saudara hanya mengantarkan kesengsaraan. Kamu bisa lihat ini miskin sekali sampai perut anak ini busung lapar, dan kamu bisa lihat di sini bahwa yang menjadi tentara banyaknya adalah orang-orang sipil, ya. Jadi yang rugi adalah orang-orang sipil. Baik, kemudian dari Kongo kita ke Sudan, ya. Sudan ini satu negara, ya, di sebelah utara, ya, bagian Afrika, berbatasan juga sebelah kanannya dengan laut Laut Merah atau Laut Arab. Sudan ini punya potensi konflik. Kenapa? Karena di Sudan ini ada 2 etnis, ya. Satu etnis Arab, ya, mata pencariannya pegawai, nelayan, petani, dan sebagainya. Dan sementara Sudan Selatan itu mayoritas orang Negro, mata pencariannya petani dan pengembala. Jadi ada perbedaan yang mencolok, ya. Misalnya tingkat pendidikan di Sudan Selatan relatif lebih rendah daripada di sebelah utara. Dan ini memicu konflik, ya. Memicu konflik yang di mana wilayah Sudan Selatan itu kurang maju dan tertinggal. Awal konflik dipicu salah satunya keputusan Presiden Sudan, Nimeri, pada tahun 1983 yang mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Nah, ini memicu perpecahan etnis di Sudan. Konflik dan pertemuan antara pemerintah Sudan dan oposisi, ya, bernama SPLA sampai tahun 90-an, ya. Pemerintah Sudan mendapatkan suplai persenjataan dari Uni Soviet, ya, termasuk dari Cina. Kemudian kalau yang Sudan Selatan ini disupport oleh Ethiopia, Eritrea, bahkan Amerika. Bahkan ini Israel mendukung, ya. Perjanjian damai pun terjadi tahun 2005 di Kenya, Afrika Timur, dan pada Januari 2011 kemarin diadakan referendum menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Jadi akhirnya negara Sudan ini terbelah menjadi 2 bagian, ya, ada Sudan dan ada Sudan Selatan. Ini yang mungkin menjadi pembelajaran kita supaya tidak terjadi di Indonesia. Ya, ini gambarannya, ini peta Sudan, ini yang berwarna merah di sini, ya. Berbatasan dengan Laut Merah tadi, di utara ada Mesir, Libya, Chad, Afrika Tengah, dan Ethiopia, ya. Nah, ini gambaran bagaimana perang saudara itu kemudian menghasilkan satu perpecahan, ya, di antara rakyat Sudan, di mana Sudan terbagi 2 menjadi Sudan dan Sudan Selatan. Kemudian ada konflik Somalia, ini masih di Afrika. Somalia ini ditinggali oleh beragam suku yang berbeda, ya, tetapi tidak diimbangi dengan persatuan dan keharmonisan. Ya, saya kira kalau di Indonesia lebih baik. Perbedaan keragaman suku di Somalia ini cenderung menyebabkan konflik dan perang sipil, ya. Memperebutkan apa? Memperebutkan kekuasaan, pasokan air, daerah yang punya sumber daya alam. Begitulah kalau di Afrika, ya, banyak sekali konflik, hampir di seluruh wilayah Afrika banyak konflik, ya. Berlangsung sejak tahun 1988, berkembang menjadi perang saudara atau perang sipil 1991, bahkan berlangsung hingga sekarang. Konflik yang berujung perang di
Somalia ini dapat dikatakan sangat rumit dan kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Sehingga akhirnya pasukan perdamaian PBB ya dan pasukan perdamaian dibentuk oleh Afrika menyelesaikan perang sipil yang terjadi di Somalia. Sedangkan korban terus berjatuhan akibat perang, kelaparan, dan penyakit atau buruknya kondisi Somalia. Ya, ini Somalia ada di sebelah timur Afrika, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ya, kemudian berbatas dengan Kenya dan Ethiopia, dan juga dekat dengan Semenanjung Arabia. Nih konflik Somalia. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban, ya sudah miskin negaranya, terus menerus ada konflik sehingga tidak berkesudahan. Baik, kita dari Afrika menyeberang ke negara Kolombia yang berada di benua Amerika, ya. Lebih khusus itu Amerika Latin atau Amerika Selatan. Kolombia sejak dulu dikenal sebagai negara yang sering terjadi konflik juga, bahkan masih sampai sekarang, ya. Tahun 1920-an, ya, para petani lokal, ya, akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang, melawan tuan tanah, ya. Para petani menghimpun massa dan kekuatannya dengan membawa perjuangan berbasis sosialisme dan komunisme. Dia membentuk Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo atau FARCP, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia Tentara Rakyat. Jadi FARC ini merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan berdirinya pemerintahan komunis, ya, di Kolombia dengan memperjuangkan nasib para petaninya. Ya, kemudian tahun 2002 pemerintah mulai menerapkan kebijakan keras melumpuhkan kelompok ini dengan segala cara. Anggaran militer ditambah 2 kali lipat dan memodernisasi persenjataannya. Kemudian kebijakan ini diterapkan sejak naiknya Alvaro Uribe menjadi presiden Kolombia. Dan ini malah menimbulkan perlawanan yang lebih besar daripada FARC, ya. Membuat kekuatan FARC kemudian mengalami penurunan dan intensitas baku tembak juga lebih sedikit, dan tahun 2010 pemerintah Kolombia menyatakan FARC meskipun sudah dilemahkan masih memiliki pasukan sebanyak 5.000 personil dan ratusan sandera dari pihak sipil. Nah, ini peta Kolombia yang berada di Amerika Selatan, ya, berbatasan dengan Venezuela, Panama, Brazil, dan Peru, ya. Ini FARC tadi, ya, tentara yang beraliran komunisme. Bahkan kamu melihat di sini yang unik ini, ternyata mereka melibatkan anak-anak kecil, anak remaja. Ini cantik-cantik ini orang Kolombia nih, ya. Tapi mereka berperang, ya, dengan dasar komunisme. Baik, dari Kolombia kita ke Peru, ya. Peru itu ibu kotanya Lima, ya. Jadi di Peru ini ada 3 zona. Zona pantai sebelah barat, zona pegunungan bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Nah, zona pantai ini wilayah yang sangat maju, ya, di Peru. Sedangkan zona pegunungan dan hutan itu minim pembangunan dan cenderung terisolasi dari pusat kota Peru. Tentu saja karena terisolasi mereka dalam keadaan miskin, ya, ada kesenjangan sosial mengakibatkan kelompok-kelompok ini tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satu kelompok pemberontak yang disegani adalah Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso atau PCPLSL, Partai Komunis, ya, di Peru. Mereka berhaluan komunis. Kelompok ini mulai melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap para tuan tanah dan kompleks perkantoran milik perusahaan asing yang mereka anggap sebagai simbol kapitalisme. Tahun 1982, mereka melakukan serangan berskala besar terhadap pos polisi, penjara. Pemerintah merespon aksi pemberontakan itu dengan menggabungkan kekuatan militer dan polisi untuk menumbangkan para pemberontak. Kekuatan Sendero Luminoso ini mengalami penurunan tajam dan ribuan anggotanya menyerahkan diri kepada pemerintah di tahun 1994 dengan jaminan mendapatkan pengampunan hukum dari Presiden Peru, yaitu Presiden Alberto Fujimori. Yang menarik, Fujimori ini adalah keturunan Jepang yang menjadi presiden di Peru. Ya, ini peta Peru, kamu bisa lihat di sini.
Mereka punya pegunungan Andes yang begitu panjangnya, ya, dari Peru bahkan sampai ke Chili ini, pegunungan Andes itu. Ya, mereka kemudian berbatasan dengan Chili, Bolivia, Brasil, dan Ekuador. Ya, ini simbol dari partai tadi yang mendukung komunisme, ya, Partido Comunista del Peru. Kemudian ini rakyat yang turun ke jalan untuk apa namanya mengingatkan pemerintah untuk lebih adil, justisia, mereka meminta keadilan, dan ini adalah gambar dari Presiden Peru, Alberto Fujimori. Kemudian dari Peru ke Venezuela, ya, Venezuela ini masih di Amerika Selatan atau Amerika Latin. Pada tahun 1974, Venezuela ini berhubungan baik dengan Amerika Serikat dalam bidang perekonomian, sehingga mereka menganut paham liberal kapitalis. Nah, pada masa ini muncul jurang perbedaan kelas yang mencolok antara kaum kaya dan kaum miskin. Kalau bahasanya orang komunis itu kaum borjuis dan kaum proletar, ya. Sehingga ini mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Tahun 1998, ya, Venezuela kemudian memilih presiden baru, yaitu Hugo Chavez. Ya, ini terkenal sekali Hugo Chavez ini. Ya, dan dia ini berpaham Bolivarian, ya, itu cenderungnya ke sosialis komunis, ya. Bahkan menjadikan negara Venezuela sebagai negara sosialis. Sebagai bukti, ya, penentangan terhadap liberalisme, ya, ia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki saham terbesar di bidang perminyakan. Jadi semuanya dikuasai oleh pemerintah, tidak ada yang dikuasai oleh pihak swasta, termasuk oleh luar negeri. Pemerintah Venezuela menetapkan kebijakan luar negeri yang memiliki visi untuk mengintegrasikan, memusatkan, menyatukan kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia dalam sebuah blok regional berbasis sosialisme. Ya, salah satu kebijakannya ini kemudian diwujudkan dengan memberikan dukungan kepada FARC tadi di Kolombia yang beraliran komunis. Nah, dukungan Venezuela kepada FARC ini kemudian mendapat kecaman dari Kolombia dan membuat hubungan regional antara Venezuela dan Kolombia ini menjadi memanas. Kolombia yang merupakan sekutu Amerika Serikat meminta bantuan keamanan, ya, kepada Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat kemudian mengirimkan bantuan membentuk pangkalan militer di Kolombia dengan dalih menjaga keamanan dari pasukan pemberontak FARC, ya. Oke, ini bagaimana gambaran ini peta dari Venezuela di sini berbatasan dengan Kolombia, kemudian Karibia, ya. Jadi dia ini di Amerika Selatannya tapi lebih ke tengah. Ya, kamu bisa lihat bahwa yang namanya konflik itu akan mengakibatkan terjadinya instabilitas, ya, rakyat turun ke jalan semua, ekonomi lumpuh, ya, terjadi kekerasan, dan ini Hugo Chavez yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan apakah dia ini penyelamat atau dia ini penghancur, ya, sampai kemudian membelah masyarakat Venezuela menjadi dua bagian, yang mendukung dan yang menolaknya. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan yang lebih penting mengambil makna dari konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia, ya, di mana kita berharap bahwa ini tidak terjadi di Indonesia, di mana konflik-konflik tersebut selain karena persoalan-persoalan ekonomi, misalnya kemiskinan, kebodohan, ya. Tetapi juga karena perbedaan etnis misalnya dan perbedaan agama. Mudah-mudahan di Indonesia selalu damai dan kita berharap bahwa kedamaian itu menyertai kita bersama sehingga kehidupan kita bisa mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.